Baiklah, selamat malam teman-teman dan dosen. Kita akan masuk ke video yang kedua setelah sebelumnya membahas algoritma, maka sekarang kita sampai pada coding. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan tentang strukturnya, yaitu ada dua metode yang akan saya buat. Metode yang pertama adalah metode inti atau main yang akan dieksekusi oleh compiler Java. Di sini ada sub program lagi yang disebut dengan print. Kemudian yang program berikutnya adalah memanggil prosedur utama. Anda di sini akan ditulis di prosedur yang kedua. Di dalam prosedur ini ada lagi sub prosedur atau sub function yang akan bersifat rekursif. Di sini panggil prosedur merge sort di dalam prosedur merge sort juga. Maka ini akan terus-menerus memanggil dirinya sendiri hingga suatu batas yang ditetapkan. Dalam hal ini adalah N atau panjangnya array yang akan jadi array ke N itu sama dengan 1. Nah, kemudian setelah selesai maka akan dilanjutkan dengan prosedur merge yang tugasnya dalam menyatukan, membandingkan dan menyatukan dan mengurutkan juga. Akhirnya dia akan kembali lagi ke prosedur intinya dan dicetak pada subprogram print sesudah. Nah, mari kita lanjutkan dengan Java. Ini adalah saya siapkan kelas yang namanya tugas 2. Kita akan masukkan satu persatu blok programnya. Untuk menghindari error akan kita sembunyikan dulu. Di sini tidak ada error. Kita akan buat print array yang tugasnya adalah untuk mencetak array baik sebelum maupun sesudah pengurutan. Di sini. Di sini ada note error karena di sini belum dibuka. Tidak ada program atau baris yang memanggilnya. Nah, ketika kita sudah membuat program pemanggilnya, maka errornya sudah hilang. Kita bisa coba. Maka terlihat di sini sudah ditampilkan, tetapi urutannya masih belum berubah. Karena di sini belum kita buat program utamanya, yaitu merge sort dalam kurung array. Maka kita akan buat di sini function merge sort-nya, merge sort-nya, function merge sort. Error di sini karena tidak ada yang pemanggilnya.
Sorry, ini belum dibuat. Kita sembunyikan dulu. Ini karena tidak ada yang pemanggilnya, maka kita akan buka di sini. Hilang. Kita akan coba run. Tidak ada error, namun urutan belum berubah. Kenapa? Karena kita baru sampai pada prosedur pemecahan dari bagian yang kecil menjadi array satuan atau array yang beranggotakan satu saja. Nah, baris ke-21 di sini adalah program mergesort dengan parameter yang disebut R. R ini baru akan ditentukan atau ditetapkan pada baris-baris selanjutnya. Nah, R ini akan dihitung panjangnya. Apabila panjangnya itu hanya 1 atau bahkan kosong atau 0, maka perintahnya adalah return atau dikembalikan ke program pemanggilnya yang di atasnya, yang mana adalah ini. Kembali ke sini. Tetapi apabila R ini lebih besar dari 2, misalkan 3 atau 4, maka dia akan dilanjutkan prosesnya untuk bisa dibandingkan dan diukur mana yang lebih kecil kiri dan kanan. Langkah pertama adalah R ini akan dibagi 2. Kita akan menemukan mid atau angka tengahnya. N dibagi 2 akan menghasilkan bilangan yang belum tentu bulat. Artinya ketika dia 7, maka mid yang di sini akan diambil menjadi 3 secara otomatis oleh Java ini, karena di sini integer, maka tidak ada 0,5 akan dikembalikan nilainya menjadi 3. Apabila 8, maka nilai yang dikembalikan tepat 4. Apabila ganjil akan dibulatkan ke bawah oleh secara default oleh Java itu sendiri. Maka ketika left ini mid, maka dia integer left ini akan dibuat sebanyak pembagian ini. Apabila 6, maka dia akan menjadi 3 sebelah kiri. Ini adalah penyiapan suatu array hasil. Yang right pun akan berjumlah 3 apabila ini 6. Karena N adalah jumlah seluruhnya dan mid adalah nilai bagi 6 dibagi 2. Apabila dia 7, maka left-nya akan bernilai 3 karena 7 dibagi 2 adalah 3,5, yang diambil adalah 3 dibulatkan ke bawah. Yang right-nya akan bernilai 4 karena 7 dikurangi dengan mid yang 3 tadi akan menghasilkan angka 4. Maka di sini file atau bukan file ada, tapi array itu sudah disiapkan, panjangnya adalah sesuai dengan jumlah seluruhnya dibagi 2. Kemudian di sini akan diisi juga anggota-anggota dari left maupun right. Diisi dengan apa? Diisi dengan array utamanya yang berjumlah 6 tadi akan dibagi atau diambil satu persatu sampai angka tengahnya yang adalah 3. Kemudian yang di sini juga akan diambil dari tengah ke kanan 3 kali, yang dimasuk ke
array right tadi yang sudah disiapkan jumlahnya. Kemudian sampai di sini dia akan dikembalikan lagi. Yang left akan dikembalikan ke merge sort ini lagi, hanya nilainya adalah sebanyak left. Begitu juga yang right akan dikembalikan ke sini, tapi dia akan menunggu sampai left-nya ini selesai. Maka di sini left ini akan dipecah-pecah terus hingga suatu kondisi di mana sudah tidak ada lagi yang bisa dipecah, artinya n ini lebih kecil dari 2. Berarti 1 atau 0. Maka ketika dia 1, akan dilanjutkan pemecahan di bagian right-nya. Right-nya pun akan dipecah-pecah terus-menerus sampai dia berjumlah n-nya itu, length-nya adalah 1. Maka di sini akan berhenti dan kemudian akan dilanjutkan ke merge atau merge ini ya. Kita akan buka dulu dan kemudian kita buat merge-nya. Merge-nya Nah, merge-nya ini adalah mulai dari baris ke-44. Merge ini akan dipanggil dari sini, dia akan masuk ke dalam parameter yang parameter tersebut adalah 3 parameter. Nah, parameter yang pertama adalah panjangnya array left tadi yang di atas dan panjangnya array right. Dan kemudian disiapkan juga indeks. Indeks ini adalah pointer atau posisi penanda di mana saat itu si indeks atau posisi kita berada di indeks keberapa. Itulah yang dimaksudkan dengan pointer, yaitu kemudian melanjut ke kalang atau loop yang kita gunakan adalah loop while. Kenapa while? Karena while tidak memerlukan suatu nilai awal. Langsung while suatu kondisi akan melakukan loop terus-menerus sampai dia kondisinya terpenuhi. Maka di sini awalnya I adalah 0 dan length atau panjangnya si left ini itu lebih besar daripada I. Artinya apabila dia 3, maka I-nya 0 dan J-nya juga masih lebih rendah daripada panjangnya. Artinya ini baru mulai, maka jumlah elemen kiri dan kanan dua-duanya masih ada isinya. Atau dalam arti pointer masih berada di sebelah kiri atau belum mencapai maksimal paling kanan dari left maupun right. Nah, dia akan dilakukan perbandingan. Oleh karena itu, merge sort adalah pengurutan yang digunakan metode pembanding atau perbandingan. Nah, di sini kita bisa lihat indeks ke I dari left dibandingkan dengan indeks ke I dari right. Artinya data kiri dibandingkan apakah dia lebih kecil atau sama dengan yang sebelah kanannya. Apabila yang sebelah kiri ini lebih kecil, di sini apabila jawabannya ada iya, maka array indeks ke K akan diisi oleh left I-nya, indeks I-nya, dan I-nya akan ditambah, artinya indeks I ini akan digeser ke kanan, terus-menerus sampai dia mendekati panjangnya length left ini.
Maka apabila ini tidak terpenuhi, pasti dia akan lari ke else yang di sini. Kemudian akan langsung dimasukkan yang sebelah kanannya, karena apabila tidak lebih kecil atau sama, pasti lebih besar. Maka apabila sebelah kiri lebih besar, pasti yang sebelah kanan lebih kecil dari sebelah kiri. Oleh karena itu, sebelah kanan akan dimasukkan ke dalam penampung R ini yang akan terisi oleh bilangan yang ada di right index ke J. Dan J-nya akan ditambah, akan digeser ke kanan satu demi satu sampai mendekati jumlah maksimumnya. Nah, apabila dan K-nya pun akan ditambah, karena K itu akan terisi satu demi satu, sehingga dia mencapai jumlah maksimum yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu sesuai dengan jumlahnya, awalnya 6, akan ditambah terus-menerus sampai dia maksimum tercapai, yaitu berjumlah 6. Apabila kedua kondisi ini tidak terpenuhi, artinya yang sebelah kiri ini sudah terlampaui, maka salah satu dari yang sebelah kiri atau kanan ini sudah terlampaui lebih besar dari jumlah maksimumnya atau sama dengan jumlah maksimumnya, maka dia akan itu menunjukkan bahwa sebelah kirinya sudah kosong. Artinya sebelah kirinya itu sudah dimasukkan semuanya ke dalam array penampung. Maka pointer akan melakukan perintah di sini, akan memasukkan semua sisa di sebelah kanan ke dalam penampung R. Demikian juga sebaliknya, apabila yang sebelah kanannya yang terpenuhi, maka pointer akan melakukan eksekusi di sini. Artinya semua bilangan yang sebelah kiri akan dimasukkan ke penampung di R. Nah, kemudian setelah selesai, maka dia akan mengembalikan nilainya ke program intinya, kemudian akan dicetak. Kita akan coba jalankan. Berhasil di sini sudah bisa diurutkan, awalnya 12, 11, 13, 5, 6, 7, jadi 5, 6, 7, 11, 12, 13. Oke, terima kasih atas waktunya. Video saya akhiri sampai di sini.